ikhlas hingga nanti sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat sahabat KIS di program Obat Hati. Kita sudah bersama Al-Ustadz kita, Ustadz Kondan, Ustadz Marto dari Munte SPD sebagai alumni Pondok Pesantren Mustafawiyah Purba Baru Madinah. Nah, untuk tema Obat Hati kita pada sore hari ini sahabat KIS, di mana rumah tangga penyempurna agama. Untuk sahabat yang ingin bertanya seputar rumah tangga, nah di 0812625106 sahabat KIS, dan bisa juga langsung berkomentar di laman Facebook kita di KIS sampai Padang Sidimpuan. Insya Allah nanti sahabat KIS kalau misalnya ada kesempatan Ustadz Arkan LCMA akan hadir. Dan ya, sekarang sahabat KIS kita akan ditemani oleh Ustadz Martua dari Munte SPD pada sore hari ini. Baiklah, mungkin langsung kita ke tausiah sahabat KIS. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ustaz, mungkin kita langsung ke tausiah pembuka pada sore hari ini. Ya. Silakan Ustaz. Terima kasih Mbak Alisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, pendengar Obat Hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di sore hari ini kita bertemu kembali di udara sebagaimana dalam program kesayangan kita, yaitu program Obat Hati, yang kali ini tema kita yaitu membahas seputar rumah tangga penyempurna agama. Pendengar Obat Hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillahnya sore hari ini kita ditemani oleh announcer kita yaitu ada Mbak Alisa. Dan insya Allah acara ini akan berlangsung sampai nanti pukul 18.00. Semoga seluruh pendengar Obat Hati kami dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Pendengar Obat Hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ija tajawwajul abdu faqad istakmala nisfuddin falyattaqillaha fin nisfil baqi. Yang artinya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang telah menikah, maka ia telah menyempurnakan setengah agamanya. Maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam menyempurnakan yang setengahnya lagi. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Pendengar Obat Hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu, dengan menikah berarti seseorang telah menyempurnakan agamanya, menyempurnakan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sesuai juga dengan apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat ke-1. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang artinya, hai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, yaitu dari Nabi Adam alaihissalam. Kemudian daripadanya Allah menciptakan istrinya, yaitu Hawa. Dan daripada keduanya Nabi Adam dan Hawa alaihissalam, Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, yang dengan nama Allah itu kalian saling meminta antara satu dengan yang lain.
dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. An-Nisa ayat ke-1. Pendengar obat hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu agar senantiasa selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan bukan hanya diri kita, tetapi seluruh manusia Allah perintahkan untuk bertakwa. Dan salah satu daripada bagian aktivitas bertakwa itu yaitu dengan kita menikah. Maka siapa saja dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang dia kemudian menikah, yang bertujuan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, yang dimana dengan menikah itu dia ingin bermaksud menyempurnakan agamanya, yaitu dengan agar dirinya terhindar dari perbuatan dosa-dosa, terutama diantaranya dosa besar yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah dosa zina. Maka siapa yang menikah, maka dia akan terhindar dari dosa besar, yang dosa itu amat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina. Dan seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya dia ingin selalu menjaga iman, menjaga takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama agar terhindar dari yang namanya dosa besar, itulah dosa zina. Maka seorang yang menikah dan dia mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah bentuk daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sesuai juga dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah mengatakan, ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatajawaz. Wahai para pemuda, apabila kalian telah sanggup memikul amanah, sanggup menafkahi zahir dan batin, maka hendaklah kalian menikah. Maka menikah ini adalah merupakan sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi dari Anas bin Malik, bahwasanya siapa yang telah menikah, maka berarti dia telah menyempurnakan setengah imannya, menyempurnakan setengah agamanya. Maka Rasulullah memerintahkan hendaklah seseorang bertakwa kepada Allah untuk menyempurnakan setengah agama yang lainnya lagi. Yang itu artinya siapa yang belum menikah berarti belum sempurna setengah agamanya. Dan hendaklah orang yang belum menikah itu bersungguh-sungguh berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencari sebagian daripada karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah memberikan baginya kesanggupan untuk menikah dengan lawan jenisnya, dengan pilihan hatinya, sesuai dengan kriteria apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah mengatakan tungkahul mar'atu li arba'in, bahwa dinikahi seorang wanita itu dikarenakan 4 hal. Seseorang dinikahi dikarenakan hartanya, limaliha. Kemudian seseorang dinikahi dikarenakan wali hasabiha, dikarenakan keturunannya. Kemudian seseorang dinikahi limaliha, karena hartanya. Dan seseorang juga dinikahi karena agamanya. Oleh karena itu Rasulullah menganjurkan kepada kita agar kita ketika memilih seseorang, memilih jodoh untuk menyempurnakan setengah iman kita, Rasulullah menyarankan agar kita memilih jodoh itu adalah dikarenakan kebaikan agamanya. Bukan hanya kita menikahi seseorang dikarenakan hartanya, kedudukannya, kemudian keturunannya, tetapi kita juga menikahi seseorang itu dikarenakan kebaikan agamanya. Karena Rasulullah telah menjamin, siapa yang menikahi seseorang dikarenakan agamanya, maka Rasulullah mengatakan fasfar bijatid din taribat yadak, maka pilihlah karena agamanya, maka insya Allah akan berkah kedua tanganmu. Pendengar obat hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ini amat jelas. Siapa saja yang menikah memilih jodoh dikarenakan kebaikan agamanya, maka akan terjaga juga agama dirinya. Di mana
Seorang suami atau istri ketika mereka berumah tangga, mereka yakin dengan memilih orang yang tepat, maka insya Allah amanah rumah tangga itu akan berada di tangan yang tepat. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, apabila seorang wanita dia ingin mendapatkan kemuliaan di hadapan suaminya, maka hendaklah dia menjaga empat hal. Di mana Rasulullah mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat sahraha wa hasanat farjaha wa ta'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'." Apabila seorang wanita dia menjaga salat 5 waktu, kemudian dia berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian dia menjaga kehormatannya, kemudian dia juga taat kepada suaminya, maka kelak kata Rasulullah SAW di hari akhirat, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi', maka Allah akan memanggil namanya dan dia diperintahkan untuk masuk surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Maka inilah kehormatan, keberkahan, kemuliaan bagi seorang wanita yang dia menyempurnakan agamanya dengan menikah dan mendasarkan pilihannya dikarenakan keimanan dan dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan berkah kedua tangan daripada pasangan tersebut. Pendengar Rahmat Hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu siapa yang sudah menikah, maka hendaklah dia bertakwa dalam setengah urusan agama yang lain. Hendaklah dia senantiasa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di dalam kehidupannya dia senantiasa menyelesaikan seluruh amal-amal kehidupannya dengan apa yang diperintahkan dan dilarang Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hukum yang kita kenal di dalam Islam, ada yang namanya ahkamul khams, yaitu hukum syara' yang 5, wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Oleh karena itu, seorang muslim yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya di dalam berbuat, dia akan senantiasa berusaha menyelesaikan segala amal-amal perbuatannya, bagaimana agar amal perbuatan itu sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kedua pasangan suami dan istri. Maka suami dan istri akan senantiasa berwasiat untuk sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar bagaimana rumah tangga itu menjadi penyempurna daripada ibadah mereka, di mana dikatakan bahwa pernikahan itu adalah ibadah yang terlama di dalam hidup kita. Oleh karena itu, di dalam sebuah institusi pernikahan, seorang suami tentunya akan lebih bahagia apabila seorang suami disuguhkan ketakwaan seorang istri daripada prestasinya di luar rumah. Di mana ketaatan seorang istri dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi penggembira bagi suami. Di mana istri yang taat akan menyenangkan hati suami, akan membuat hati daripada suami itu menjadi tenang. Di mana banyak hari ini para istri-istri di luar sana, banyak mereka tidak mau taat kepada suaminya dan lebih memilih yaitu mengutamakan karirnya daripada mengutamakan ketaatan kepada suaminya. Padahal ketaatan terhadap suami itulah yang paling membahagiakan seorang suami, di mana seorang istri menjaga dirinya, menjaga harta suaminya, kemudian juga bagaimana dia mengurus rumah tangganya, maka ini yang akan menjadi penyempurna takwa di dalam rumah tangga mereka. Maka tentunya bagi seorang istri maupun suami, selama mereka senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, taat dalam segala hal, mematuhi sebagaimana hukum-hukum syariat yang kita sampaikan tadi, yaitu ahkamul khams, wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram, maka insya Allah rumah tangga itu akan senantiasa berada di jalur yang benar, yaitu di jalur jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, rumah tangga sebagai penyempurna agama, maka hendaklah rumah tangga itu dijauhkan dari godaan-godaan setan, dijauhkan daripada godaan-godaan iblis, dikarenakan memang iblis dan setan amat benci dengan rumah tangga kaum muslimin
di mana rumah tangga kaum muslimin itu nantinya apabila ayah dan ibunya bertakwa akan melahirkan regenerasi ketakwaan, yaitu anak keturunan yang juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita senantiasa waspada sebagaimana Allah sampaikan di dalam surah Al-A'raf ayat 27, di mana di sana bahwasanya Allah mengabarkan kepada kita agar kita berhati-hati dengan tipu daya setan. Di dalam surah Al-A'raf ayat 27 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman." Al-A'raf ayat 27. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang sebuah peristiwa masa lalu yang dialami ibu dan bapaknya manusia, yaitu Nabi Adam dan Hawa alaihissalam. Sebuah peristiwa yang Allah abadikan di dalam Al-Quran agar manusia senantiasa ingat, agar hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala senantiasa waspada terhadap jebakan dan jeratan daripada iblis dan setan laknatullah alaih. Maka selama keluarga kaum muslimin itu senantiasa menjaga dirinya daripada perangkap iblis dan setan, maka rumah tangga penyempurna takwa itu insya Allah akan tercapai dengan sepenuhnya taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Wat Hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah sebagai pembuka dari saya, karena di studio kita juga telah hadir Tuan Guru kita Ustadz Muhammad Arkan LCMA, dan insya Allah berikutnya akan dilanjutkan oleh beliau. Barakallahu fikum. Demikian Mbak Alisa. Baiklah Ustadz, mungkin bisa dilanjutkan untuk tausiah pembuka oleh Ustadz Haji Muhammad Arkan LCMA. Silakan Ustadz. Iya, terima kasih kepada Tuan Guru kita, kepada Mbak Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amihi wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Amma ba'du, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan masa dan waktu bisa kita menyapa sahabat KIS dimanapun Anda berada dalam program kita, program mingguan Obat Hati. Semoga kami, narasumber dan juga announcer, pembawa acara selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih dari sebagai Abang Anda Darwis Tompul sebagai pimpinan Radio KIS FM terus dalam limpahan rahmat, taufik dan inayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita ucapkan ke junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafaat beliaulah yang kita harapkan di hari kemudian, di hari yang tidak ada gunanya harta, pangkat dan jabatan kecuali yang datang menuju Allah dengan hati yang tenang. Sahabat KIS yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun tema kita pada sore hari ini adalah pernikahan atau keluarga penyempurna agama kita di dalam kehidupan ini. Penyempurnaan agama dalam kehidupan adalah proses yang terus menerus yang kita upayakan dalam kehidupan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita menyikapi keluarga itu? Karena kita harus membekali diri bagaimana hiruk pikuk dan lika-liku kehidupan berkeluarga itu sangat kompleks, sangat banyak corak dan ragamnya. Maka dari itu agama kita yang sudah sempurna ini
sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan haji wada'. Apa kata Allah Subhanahu wa taala saat itu? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan agama kalian dan aku sempurnakan nikmatku kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku ridho bahwa agama kalian itu adalah agama Islam. Maka seiring dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi Allah di sisinya adalah agama Islam. Maka dari situ dan dari yang tema ini, wahai sahabat KIS yang dirahmati Allah, kami dengan Ustadz Maratua Dalimunte mengambil tema penyempurna agama kita ini adalah pernikahan. Maka salah satu di antara jalan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala adalah pernikahan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, an-nikahu sunnati, paman raghiba bi sunnati falaysa minni. Pernikahan itu adalah salah satu sunnahku. Siapa yang tidak dan enggan melakukan dan mengamalkan sunnahku, maka bukan dari golonganku. Sahabat KIS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu penyempurna agama dalam berkeluarga itu adalah tiang yang harus kita dirikan di dalam Al-Quran itu, di dalam rumah tangga itu. Apa tiang yang harus kita dirikan? Tiang itu adalah agama. Di dalam tonggak agar berdiri dan sempurna agama kita dalam berkeluarga itu, kita harus mendirikan atau memahat atau membuat satu asas atau pondasi yang begitu kuat agar rumah tangga ini kokoh dan menjulang tinggi mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah memperkuat akidah kita. Wahai para calon suami, wahai para calon istri, atau wahai ayah dan bunda dimanapun Anda berada, di dalam berkeluarga itu agar sempurna keluar agama kita dalam keluarga itu, kita membuat satu asas, satu pondasi yang kuat, yaitu akidah al-Islamiyah. Inilah yang perlu kita bangun di diri kita. Kalau sekiranya seorang suami mendirikan ataupun mengayunkan tangannya untuk menuju bahtera rumah tangga, dia tidak membekali dengan akidah yang benar, ataupun dia tidak mengenal Tuhannya, bagaimana dia mengenal pasangannya? Maka kadang kita lihat rumah tangga itu 1 tahun, 2 tahun, dia hanya setelah hilangnya manisnya pertemuan antara buah hatinya yang selama ini dia anggap dambaan hatinya, maka kalau tidak kita didasari dengan iman yang kuat, maka rumah tangga itu akan hancur. Rumah tangga itu akan porak-poranda. Kenapa? Karena di dalam perjalanan itu sangat banyak cobaan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cobaan itu yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala? Karena pernikahan itu pun adalah satu perjalanan yang panjang, satu ibadah yang panjang. Ibadah yang paling panjang di dalam agama kita ini adalah pernikahan. Tentu ibadah ini juga menuju perjalanan agar berlabuh nanti di pantai sakinah mawaddah warahmah. Bagaimana itu? Kita akan mendapatkan cobaan di dalam perjalanan itu, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, as-safaru qit'atun minal azab, perjalanan itu sepenggal daripada siksaan. Maka dari itu, sahabat KIS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar sempurna agama kita dalam berkeluarga itu, kuatkan akidah. Man arafa rabbahu
arafa nafsahu. Siapa yang mengenal Tuhannya, dia akan mengenal dirinya, akan mengenal pasangannya, akan mengenal anaknya dan sanak keluarganya. Tuhannya saja dia tidak kenal. Bagaimana dia mengenal istri dan anak-anaknya? Maksud saya di sini, mengenal bukan berarti mengenal wajah, mengenal sifat dan mengenal nama, tapi mengenal, mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap diri kalian pemimpin dan akan diminta nanti kepemimpinannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wahai para suami, kenalilah Tuhanmu agar kita mengenali sanak keluarga kita yang ada di dalam rumah tangga itu. Begitu juga para istri, mereka mengenal Tuhannya agar dia tahu peran dan kepentingannya di dalam rumah tangga itu. Kedua, teruslah menuntut ilmu. Ilmu di sini bukan ilmu dunia saja, tapi ilmu syariah. Kita mengikuti kajian Islam, membaca buku-buku agama, atau belajar dari para ulama-ulama yang mu'tabar. Kedua, meningkatkan ibadah agar sempurna ibadah kita ini. Kadang sering Ustaz kita sampaikan di nasihat pernikahan, dulu wahai para pemuda, dulu kamu belum ada makmum di belakangmu, sekarang sudah ada makmum di belakangmu. Maka agar agama kita ini sempurna dalam berkeluarga, kita imamilah istri kita. Sungguh lezat sekali apabila seorang suami memimpin doa di dalam rumah tangga, seorang istri di belakangnya mengaminkan, maka akan bergetarlah pintu-pintu langit dan keberkahan itu akan turun ke rumah tangga itu, menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Sahabat kis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah memperbaiki akhlak, berbuat baik kepada orang tua, keluarga dan tetangga. Kadang kita saat muda, saat mudi, dia tidak tahu ada yang meninggal dari keluarganya. Orang-orang sekelilingnya dia tidak pernah menanyakannya. Tapi apabila kita sudah berkeluarga, sudah manjai namanya, ataupun pisah dari rumah orang tua, tentu kita akan memperkenalkan diri kepada masyarakat, menitipkan diri kepada masyarakat. Dan apabila ada tetangga kita berbuat baik kepada tetangga kita, si Riawan, si Luluton namanya, kita harus hadir, kita dengar apabila ada yang meninggal dunia dari keluarga kita, meninggal dunia dari tetangga kita, dan maka kita mendatangi keluarga-keluarga itu, ataupun ada keluarga yang sakit, kita menziarahinya dan mengunjunginya. Lalu apalagi yang mendekat, yang menyempurnakan agama dalam keluarga itu, bergaul dengan lingkungan yang baik, memilih teman yang soleh. Kadang banyak orang-orang itu udah menikah, dia belum move on dengan teman-teman yang lama. Ini gawat ini. Dia belum move on, dia masih keluyuran. Dan bagaimana dia dulu masih sering begadang waktu muda, dia udah menikah masih juga begitu. Begitu juga istri, dia tidak bagaimana seleranya makan, itu dia tidak menyesuaikan kepada suaminya. Bagaimana umpamanya dia datang ke rumah mertuanya, aduh aku nggak suka, ibu saya tidak pernah membuat begini, itu ini tidak. Ini kan kesempurnaan akhlak. Di situ kita menyesuaikan diri. Maka para orang tua teruslah berdoa sebagaimana yang didoakan Nabiullah Ibrahim di surah Al-Ibrahim ayat 37 tadi. Sahabat kis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah muhasabah, introspeksi diri. Inilah yang perlu komunikasi dengan suami dan istri itu. Saat dia sudah mengimami istrinya, lalu dia menyalami istrinya dan istrinya mencium tangannya dan dia mencium kening istrinya. Disinilah, wahai sahabat kis yang dirahmati Allah, surga rumah tangga itu.
Maka disitulah, wahai Adinda, wahai Abanganda, kalau adalah kesalahanku selama ini, dalam waktu 24 jam ini, marilah kita mulai dari nol. Sebagaimana yang ditanyakan para pegawai tukang bensin, kita mulai dari nol gitu. Nah ini penting nih dalam komunikasi. Apa muhasabah, saling ingat mengingatkan, dulu dek saya masih begini-begini, mungkin saya belum sempurna perhatianku kepadamu, maka aku minta maaf. Ini terus kita jalin komunikasi. Ini kesempurnaan agama kita. Dulu tidak sedewasa pemikiran yang waktu muda, maka ini kita terus menjalin akhlakul karimah itu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik kepada keluarganya, dan akulah yang paling baik kepada keluargaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'tabiru ya ulil absar, ambil iktibarlah wahai orang-orang yang melihat. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang muflihun, orang-orang yang mendapatkan kemenangan baik di dunia, begitu juga nantinya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wa bil hidayah wa bihi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk sahabat semuanya, silakan bertanya seputar tema kita jeda sebentar dulu mengenai rumah tangga penyempurna agama. Sahabat KIS 0812625166, dan jangan kemana-mana, tetaplah berpadu di 106,6 KIS Sapan, inspirasi Anda.